Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Nirmala. Wow, penulis asal Banyumas, Jawa Tengah ya. Yang pasti kisahnya seru banget teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Misteri pabrik triplek di desa Sukasari. Perkenalkan, aku adalah Alfiana Saga. Teman-temanku biasa memanggilku Alfi. Aku adalah penulis novel dengan nama pena Sandiakala, dan teman-teman penulis biasanya memanggilku Akala. 23 tahun, aku hidup di desa Sukasari. Tidak pernah percaya dengan hal mistis, namun itu semua berubah sejak kejadian beberapa bulan yang lalu di mana warung seblak Bu Lilis mengalami kebakaran hebat. Berminggu-minggu lamanya, aku menghabiskan waktu di rumah sakit untuk pemulihan. Nyatanya, kejadian itu tidak hanya menurunkan kesehatan mental, tapi juga fisik. Aku mengalami gangguan parah, di mana aku seperti berhalusinasi melihat Bu Lilis yang menggeliat kesakitan di dalam puing warung yang kini terbengkalai. Di sisi lain, lingkungan rumah menjadi ramai. Aku mulai terganggu dengan kebisingan, jadi aku pun pindah ke bagian tenggara desa Sukasari, daerah yang masih asri dan banyak hutan. Di sana, aku menyewa rumah kecil dan tinggal sendirian. Ibu tetap di rumah lama untuk mengurus usaha keripik pisang. Pada awalnya semua berjalan lancar, tidak ada gangguan sama sekali. Tempat ini benar-benar tenang, dan setiap malam hanya ada suara jangkrik dan gasir yang menemani. Hingga 1 bulan lamanya, semuanya berubah. Di tengah malam, aku mendengar suara ketukan di rumah. Aku yang penasaran mengambil senter dan juga sapu, berjaga-jaga jika yang hadir adalah pengganggu. Namun, ketika pintu kubuka, aku tidak melihat siapa-siapa. Apa ada ayam yang ketok-ketok ya? Aku kembali menutup pintu rumah dan masuk ke kamar. Tiba-tiba terdengar lagi suara ketokan itu, tapi di sini aku tidak langsung membukanya. Paling tidak ada siapa-siapa lagi. Ketukan itu terus berlanjut dan aku mulai risih. Pintu kubuka, tidak ada siapa-siapa. Namun di kejauhan, aku melihat sekelebat orang sedang berjalan. Seorang pria menggunakan pakaian hansip dan sedang berjalan menjauh dari rumah ini. Orang ronda ngapain gedor-gedor pintu? Tapi sudahlah, mungkin dia hanya iseng. Esok paginya, aku keluar untuk jalan-jalan. Ya, ini menjadi rutinitas pagi yang selalu kulakukan, jalan pagi. Di ujung jalan, beberapa orang sedang membereskan rumah tua yang telah lama kosong. Itu rumah Pade Jano. Dia meninggal 10 tahun lalu. Istrinya juga meninggal di tahun yang sama. 3 anaknya tinggal di luar kota dan sangat jarang pulang karena tidak memiliki siapa-siapa lagi di sini. Aku berpapasan dengan Kang Ranto. "Kang, rumah itu mau diapakan, Kang?" "Oh, itu katanya mau dijadikan pabrik triplek, Al," jawabnya sambil mengikat tali di bak motornya. Aku mengangguk. Rumah itu sudah lama dibiarkan kosong. Atapnya banyak yang bocor, cat dindingnya terkelupas. Tapi aku tidak menyangka akan dijadikan pabrik. Wilayah ini memang sepi, tapi kalau jadi pabrik
berarti akan ramai lagi. Tepat kebalikannya dari alasan aku pindah ke sini. Siapa yang buka? Kang Ranto sempat menambahkan. Kabarnya Ginanjar, anak tengahnya Lek Janu. Katanya sih besok mulai dibongkar. Malam ini tukang-tukang mau mulai nginep di situ. Oh gitu ya, yowes, aku ke warung dulu. Kesuwun ya Kang. Kulangkahkan kaki ke warung membeli teh dan gula. Di sana sudah ada beberapa orang duduk sambil mengobrol. Begitu aku masuk, pembicaraan mereka langsung kutangkap jelas. Semuanya tentang rumah Pak Dejano. Kenapa ya rumah itu dijadikan pabrik triplek? Apa mereka lagi golet mangsa? Ya, jadi ingat pas Lek Janu meninggal. Lek Janu itu sehat-sehat saja loh. Tiba-tiba sakit perut hebat, terus meninggal. Dokter aja nggak nemu penyebabnya. Udah gitu, waktu malamnya, serem banget. Iya sih, orang di sini juga heran. Nggak ada riwayat sakit, nggak ada tanda-tanda apapun, tiba-tiba meninggal. Saya inget banget itu. Siangnya itu, Lek Janu masih kerja di tempat saya. Malamnya meninggal. Mbak Marni, wanita gempal dengan daster pink yang sangat gonceng, lantas menimpali. Rumah itu memang aneh. Banyak yang bilang suka ada suara langkah malam-malam, padahal kan kosong. Aku pura-pura sibuk memilih gula, tapi kupasang telinga. Obrolan mereka semakin seru untuk disimak. Ya kalau jadi dibongkar kita lihat aja. Kadang kan rumah kayak gitu gak suka diganggu. Bu Warsia pemilik warung ikut nimbrung sambil menata gula. Sayang banget ya, kenapa tiga anaknya sampai ngizinin rumah itu dijadiin pabrik ya? Rumah peninggalan orang tua kok gampang banget dilepas. Bu Zubaida langsung menyambar. Ya apalagi kalau bukan karena uang bu. Anak-anak zaman sekarang mah gak mikirin peninggalan, yang penting uang. Belum sempat ada yang membalas, Tika baru datang membeli kopi. Ia ikut bicara tanpa diminta. Aku masih inget loh, waktu jenazah Pak Dejano dibawa pulang ke rumah. Malam itu aku lewat depan situ. Aku dengar suara tawa. Perempuan nyaring. Seremnya gak ketulungan. Warung langsung hening beberapa detik. Semua saling pandang, tapi tidak ada yang berani menanggapi lebih jauh. Aku memanggil Bu Warsiah untuk membayar. Setelah menyerahkan uang pas, aku langsung pulang tanpa banyak bicara. Di jalan, kepalaku dipenuhi cerita-cerita di warung tadi. Aku ingat, waktu Pak Dejano meninggal 10 tahun yang lalu, aku tidak diizinkan mendekat oleh nenek. Entah apa alasannya, yang jelas saat itu aku masih terlalu kecil untuk melawan perintah nenek. Tapi hal itu terulang lagi saat istrinya meninggal di tahun yang sama. Kata nenek, sakaratul mautnya sangat mengerikan, lidahnya terjulur panjang, dan sakarat itu berlangsung semalaman penuh sebelum nyawanya benar-benar lepas. Bayangan itu membuat langkahku terasa berat. Meski jalanan sepi dan pohon-pohon di tepi jalan bergoyang pelan diterpa angin. Punya imajinasi liar berguna banget buat job penulis. Tapi Allah, kenapa malah jadi gila begini ya? Setiap ada kejadian apa rasanya kayak benar-benar nyata. Aku sampai di rumah dan langsung duduk di meja kantor. Tanpa pikir panjang, aku menghubungi Rendra lewat telepon. Begitu tersambung, aku menceritakan semua tentang rumah Pak Dejano yang akan dijadikan pabrik triplek. Tentang suara tawa yang diceritakan Tiga, dan juga ingatanku soal larangan nenek saat kematian Pak Dejano dan istrinya. Rendra mendengarkan sebentar, lalu suaranya terdengar tegas. Kal, jangan ikut campur. Jangan coba-coba cari tahu soal pabrik itu. Lo itu sendirian di sana, bahaya kalau sampai terseret urusan yang gak jelas. Aku terdiam beberapa saat, menatap dinding kosong di depanku. Kata-kata Rendra terasa seperti peringatan keras, tapi justru membuat rasa penasaranku semakin menjadi-jadi. Ingat Kal, jangan ikutan lagi. Gak usah kepo masalah lembut begini. Mending nulis saja, biar bisa beli mobil penculik. Aku terkekeh mendengar celetukan Rendra. Sekarang gue udah tahu namanya. Itu bukan mobil penculik, tapi Rubicon. Ya udah, apapun itu, tapi jangan ikut campur masalah pabrik triplek ya. Setelah panggilan dengan Rendra terputus,
Aku langsung menelpon Bang Jai. Suaranya berat di ujung sana seperti baru bangun tidur. Aku menceritakan hal yang sama. Dari rencana pabrik triplek sampai cerita tawa melengking yang diceritakan Tika. Bang Jai terdiam sebentar sebelum akhirnya berbicara, nadanya penuh tekanan. Sandiakalah, adek bungsuku, gak usah macam-macam. Jangan ikut campur urusan itu. Ingat, terakhir kali kamu ngurus pesugihan Buliris, tubuhmu itu gak kuat. Kamu sakit parah sampai seminggu. Aku gak mau itu kejadian lagi. Kata-kata Bang Jai membuat tengkuku terasa dingin. Peringatan itu bukan basa-basi, tapi justru karena itu rasa ingin tahuku makin membesar. Tapi Bang, ini kalau aku tulis dan naskahku meledak, bisa untung besar. Gak peduli meletus apa meledak. Jangan sampai abangmu di Medan nyamperin aku di Jakarta gara-gara masalah ini. Ya ampun Bang, takut banget sama Bang Selo. Udahlah Kal, yang jelas gak usah macem-macem. Gak usah nyoba nulis horor, gak usah nyoba nyari tahu tentang pabrik triplek. Banyakin aja naskah kolosalmu itu, udah ditunggu pembaca. Tapi Bang, udah gak usah tapi. Aku duduk bersandar menatap layar komputer yang masih menyala. Pikiranku melayang-layang memikirkan ucapan Rendra dan Bang Jai. Akhirnya aku bangkit, melangkah ke dapur. Aku membuat kopi hitam pahit tanpa gula, kopi sidik kalang kiriman Bang Selo dari Medan. Sejak minum ini, kopi merek lain rasanya hambar, aroma khasnya memenuhi ruangan. Saat aku menunggu air panas mendidih, leherku terasa dingin, seperti ada sesuatu yang menyentuh tengkuku, jari-jari tipis yang menyentuh kulit. Refleks, aku menoleh cepat, dapur kosong, tak ada apa-apa. Aku membawa kopi itu ke ruang kerja, meletakkannya di meja, lalu menyalakan laptop. Jemariku mulai menari di atas keyboard, melanjutkan novel fantasi timur yang kurilis di web. Di sela menulis, aku menyeruput kopi itu. Rasanya hambar, lidahku seperti kehilangan indera. Aku mengerutkan kening, menatap cangkir. Padahal baru beberapa menit lalu aromanya begitu kuat, sekarang aroma itu juga hilang, lenyap begitu saja. Aku tidak melanjutkan minum kopi itu. Ku biarkan saja di meja, lalu menuju dapur dan membuat yang baru sambil membaca bismillah pelan. Baru saja air panas kutuangkan, ponsel berdering. Rendra, Akalah, jangan minum kopi tanpa gula. Itu kesukaan lembut. Aku tertawa. Lebay, kopi pahit kan biasa. Buktinya kamu bikin lagu. Kalau bukan ada yang ganggu, rasanya gak mungkin hilang begitu. Tahu dari mana? Alah, udah gak usah bohong. Tengkukmu ada yang nyentuh kan? Aku lagi-lagi terkekeh. Tahu aja. Ya udah, aku kasih gula sebutir ya. Terserah. Aku cuma ngingetin. Panggilan itu terputus. Aku mengambil toples gula, menaburkan sejumput ke dalam cangkir. Kalau ibu bilang, ini go serana, penghormatan kecil agar yang tak kasat mata tidak ikut nimbrung. Aku kembali ke ruang kerja sambil membawa kopi itu. Ku seruput perlahan. Rasanya enak, pahitnya pas, aromanya kembali harum seperti semula. Setiap kali hendak minum, bibirku tak lupa berbisik pelan, bismillah. Sambil menatap layar monitor, aku kembali mengetik lanjutan novelku. Jari-jari berjalan lancar di atas keyboard, tak ada hambatan seperti tadi. Setiap kali cangkir terangkat, aromanya seperti menyelimuti ruangan. Tidak ada rasa aneh, tidak ada hawa dingin menusuk seperti sebelumnya. Namun, entah kenapa, di ujung mata, aku merasa seperti ada bayangan tipis melintas di tepi pintu, terlalu cepat untuk kulihat jelas. Aku kembali fokus menulis. Jari-jari bergerak cepat di atas keyboard, menuntaskan satu bab penuh tanpa terasa. Ada rasa puas ketika titik terakhir ku ketik. Setelah membaca ulang sekilas untuk memastikan tidak ada yang keliru, aku langsung mengirimkan naskah itu ke Bang Jai lewat email seperti biasa. Tak lama setelah ku kirim, layar ponselku menyala. Ada pesan masuk dari Bang Jai. Singkat saja, sip, udah gue terima, ntar gue baca. Aku menyadarkan tubuh di kursi,
Menghela nafas panjang, ruangan terasa lebih tenang. Tak ada kopi hambar, tak ada hawa dingin menusuk, hanya suara detik jam dinding dan desiran kipas angin di langit-langit. Ponselku kembali berdering. Kali ini nama Bang Selo muncul di layar. "Halo Lak, udah makan belum?" Aku terdiam sebentar, lalu tersenyum kecut. "Waduh, lupa Bang, belum sama sekali." "Ah, lupa terus kau ini. Kerja terus macam robot. Perutmu itu bukan mesin kopi." Seganya, aku hanya terkekeh kecil, tahu persis kalau ini bakal berlanjut jadi ceramah singkat soal pola makan. Bang Selo lalu menambahkan, "Cepat makan. Jangan cuma hidup dari kopi kirimanku itu. Kalau kau sakit, siapa yang mau koreksi naskahku? Hah?" Aku mengangguk meski dia tak bisa melihatnya. "Iya Bang, habis ini juga langsung masak mie instan atau apalah." "Ah, jangan mie instan terus. Kau pikir ususmu terbuat dari besi? Hah?" Suaranya meninggi sedikit, tapi terdengar tulus. "Masak nasi, goreng telur, minimal yang ada gizinya." Aku hanya tertawa dan mengiyakan lagi sebelum panggilan diakhiri. Akhirnya, aku memutuskan untuk tidak repot memasak. Aku mengambil kunci motor dan langsung menuju rumah ibu. Begitu sampai, aroma soto ayam menyeruak dari dapur. "Pas banget datangnya Al, lagi masak soto ayam," kata ibu sambil menyingkap tudung saji. Di meja juga ada sepiring tahu isi kesukaanku. Di kampungku, tahu isi ini disebut tahu berontak. Entah kesalahan apa yang dilakukan tahu itu sampai dicap pemberontak. Mungkin isinya yang penuh sayur itu dianggap melawan aturan tahu polos. Wah, ada tahu berontak juga nih. "Loh, jangan cuma senyum. Cepat makan, nanti keburu dingin loh," tegur ibu mendorong bangku ke arahku. Aku duduk, menyendok kuah soto yang harum dan menggigit tahu berontak yang masih panas. Rasanya renyah, gurih, dan pedas sedikit di ujung lidah. Aku sadar betapa perutku benar-benar kosong sejak pagi. Sambil menyeruput kuah soto yang masih mengepul, aku menoleh ke arah ibu. "Bu, rumah Pak Dijanu katanya mau dijadiin pabrik triplek, Bu." Sendok di tangan ibu langsung berhenti di udara. "Astagfirullah, beneran toh Al?" Aku mengangguk. "Iya, barusan udah mulai diukur. Katanya nanti malam mulai dibongkar." Waduh, padahal rumah itu kan udah lama kosong ya Al. Kira-kira udah dibersihin belum ya? "Ya ntar paling nyuruh orang buat motong rumput sama bersihin ilalangnya, Bu." "Us, bukan bersih-bersih yang itu Al." "Loh, terus apa, Bu?" "Tempat itu kan angker. Harusnya minta tolong dong ke Pak Ustadz buat ruqyah." "Oh itu, nanti juga dia ngurus, Bu." Aku kembali makan dengan santai, menikmati semangkuk soto dan tahu berontak. Selesai makan, ibu bangkit ke ruang tamu dan kembali sambil membawa sebuah bungkusan berwarna coklat. "Nih, tadi ada paket buat kamu Al. Tukang posan nitip sama ibu." Aku membalik bungkusan itu, melihat nama pengirimnya Bang Jai. Pasti ulahnya lagi. Ku buka dengan hati-hati. Di dalamnya ada sebuah buku tulis dengan hardcover tebal. Sampulnya bergambar pemandangan matahari terbenam, warna jingganya menawan sekaligus muram. Di bagian bawah tertera satu kata, Sandia Kala. Aku mengusap permukaannya sebentar, merasakan teksturnya yang halus. Bang Jai ini ada-ada aja. Ibu melirik sebentar. "Bagus ya bukunya. Buat apa itu?" "Kau tahu, Bu? Kayaknya isyarat lagi deh biar aku nulis di sini." Aku menutup bungkusan paket, meletakkannya di meja makan sebentar, lalu bangkit sambil meraih tas kecilku. "Bu, aku balik dulu ya. Masih ada kerjaan yang belum beres." Ibu ikut berdiri, berjalan ke dapur, dan kembali membawa sebuah rantang kecil yang masih hangat. "Nih, buat makan malam. Ibu masak lebih tadi. Takut kamu lupa makan lagi." Aku tertawa kecil sambil menerima rantang itu. "Makasih ya, Bu. Jadi gak perlu mikir mau beli apa deh nanti malam. Ya wes, hati-hati di jalan. Jangan keluyuran aneh-aneh." Aku tiba di rumah menjelang sore.
Udara terasa sedikit lebih pengap dari biasanya. Setelah menyimpan rantang pemberian ibu di meja makan, aku langsung kembali ke ruang kerja. Layar komputer masih menyala sedari tadi siang. Kursor berkedip-kedip di akhir paragraf terakhir yang kutulis. Kopi hangat yang kubuat tadi masih tersisa setengah gelas. Aromanya tetap harum setelah kutaburi gula dan kubaca bismillah. Aku duduk menggerakkan jemari di atas keyboard. Kalimat demi kalimat kembali mengalir. Tak terasa, 1000 kata tersusun rapi dalam waktu sekitar 1 jam. Rasanya lega melihat progres bar di aplikasi penulisan bertambah, menandai bab novel fantasi timurku kian mendekati klimaks. Setiap kali aku berhenti sejenak untuk menyeruput kopi, aroma sidikalang itu terasa semakin tajam menggoda indera. Tapi kali ini tidak hambar lagi. Aku sempat tersenyum kecil, teringat pesan Rendra tadi tentang kopi tanpa gula. Menjelang maghrib, kusimpan draft tulisan itu, kurapikan semua berkas. Tangan kiriku terasa sedikit dingin, entah kenapa, tapi kuabaikan. Yang jelas, 1000 kata tambahan hari ini membuatku puas. Novelku kembali bergerak maju. Pukul 10 malam, aku mematikan komputer dan menutup pintu ruang kerja. Badanku masih ingin menulis lebih lama, tapi sejak sakit terakhir kali, aku jadi lebih disiplin soal jam tidur. Rasa ingin tahu memang sering memaksaku begadang, tapi kali ini aku tak mau ambil resiko. Di kamar, lampu kupasang redup. Rasanya jauh lebih nyaman daripada cahaya terang yang menusuk mata. Aku meletakkan ponsel di meja kecil di samping ranjang. Sengaja tak kugunakan dulu supaya tidak tergoda scroll sampai larut. Saat terlelap, aku seperti mendengar bunyi engsel yang berderit pelan. Pintu kamar yang jelas tadi kututup rapat terasa terbuka sedikit demi sedikit. Dadaku sesak, ingin bangun tapi tubuhku berat, tak bisa digerakkan sama sekali. Dalam temaram lampu tidur, kulihat sosok pria tinggi berdiri di ambang pintu. Wajahnya samar, hanya garis-garis gelap yang makin lama makin mendekat ke arahku. Langkahnya tidak menimbulkan suara, seolah menapaki udara. Aku mencoba meronta. Otot-ototku menegang, tapi tubuhku tetap terpaku di kasur. Lidahku keluh, seperti ada tangan yang menekan tenggorokan. Aku berusaha berteriak, memanggil siapapun, tapi yang keluar hanyalah rangan parau, seolah suara itu ditelan sesuatu sebelum sempat mencapai bibir. Semakin dekat sosok itu, semakin dingin udara di kamar. Nafasku memburu, keringat dingin membasahi punggung, tapi mataku tak bisa terbejam. Aku dipaksa melihat. Aku menatap sosok itu lebih jelas. Seragam hijau tua, topi lusuh, senter menggantung di pinggang, baju hansip. Nafasku tercekat. Ya, itu adalah wajah yang kau kenal, Pak Dejano. Wajahnya pucat, bibirnya kaku, dan matanya kosong seperti kaca yang memantulkan kegelapan. Dia semakin dekat, tangannya terulur, jemarinya dingin menusuk. Dalam hati aku kalut. Aku membaca apa saja yang kuingat, Al-Fatihah, ayat kursi, bahkan doa pendek yang diajarkan ibu ketika kecil. Kata-kata itu terbata, tapi terus kulafalkan. Sosok Pak Dejano berhenti sebentar, seolah terhalang sesuatu. Lalu tiba-tiba tubuhku seperti terlepas dari ikatan tak kasat mata. Aku tersentak bangun, terengah, jantung berdetak kencang. Kamar gelap, pintu tetap tertutup rapat, tidak ada siapa-siapa. Namun rasa dingin di tengkuk belum hilang, seolah masih ada tatapan yang mengawasi. Meski hanya aku sendirian di kamar, mimpi atau bukan? Aku bangkit dari ranjang. Tubuh masih lemas, keringat dingin membasahi punggung. Lampu kamar ku nyalakan, lalu aku berjalan pelan ke ruang tamu. Gagang pintu ku buka pelan. Rantai pengaman masih terpasang. Aku coba goyangkan sedikit, tetap rapat. Kunci masih di posisinya.
Tidak ada tanda-tanda pintu ini dibuka semalaman. Aku mengecek jendela satu persatu. Semua terkunci rapat. Tidak ada bekas congkelan, tidak ada jejak kaki di lantai. Rumah benar-benar tertutup. Namun, rasa tidak enak itu masih menggantung, seolah ada seseorang yang baru saja berdiri di sini mengawasiku, lalu lenyap begitu saja. Jantungku belum mau tenang. Kalau ini mimpi, kenapa rasanya begitu nyata? Seragam hansip yang khas, nafasnya yang dingin, bahkan bayangan topi lusuhnya semua terlalu detail untuk sekedar bunga tidur. Aku kembali ke kamar, mencoba berbaring lagi, tapi mataku menolak terpejam. Rasa dingin yang tadi kurasakan seperti masih menempel di tengkuk membuatku gelisah. Aku menyalakan laptop di meja kerja kecil di sudut kamar, niatnya untuk menulis sambil menunggu azan subuh. Tapi baru beberapa kalimat kutulis, kantuk mendadak menyerang. Tak kenapa, rasanya berat sekali menahan mata tetap terbuka. Aku akhirnya bersandar di kursi. Niat hanya memejam sebentar. Namun, begitu kelopak mata tertutup, mimpi itu kembali datang. Pintu kamar terbuka perlahan. Suara engselnya berderit pelan. Sosok Pade Janu masuk lagi. Kali ini lebih dekat. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Tangannya terulur ke arahku. Aku ingin bangun, ingin melawan, tapi tubuhku terkunci. Suara yang keluar dari mulutku hanya gumaman tak jelas, seolah ada yang menahan lidahku. Aku membaca doa dalam hati secepat mungkin, berulang-ulang. Dan sebelum tangannya menyentuh bahuku, aku terlonjak bangun. Jantungku berdetak keras. Layar laptop menampilkan kalimat terakhir yang sempat kutulis. Jam di pojok bawah menunjukkan pukul 3 dini hari. Seminggu kemudian, halaman rumah Pade Janu yang sudah dibersihkan dipasangi tenda biru dan spanduk besar. Pabrik triplek, rekrutan karyawan. Ya, sejak pagi sudah ramai orang datang membawa map lamaran. Para pemuda kampung berbaris rapi, sebagian berseragam sekolah, sebagian lagi hanya pakai kaos oblong dan sandal jepit. Satu shift 8 jam, ada pula opsi setengah shift. Aku berdiri di pinggir barisan, memandang antrean yang bergerak pelan. Dengan senyuman tipis, aku mengisi formulir dan mencentang kotak setengah shift. Bukan karena aku kekurangan uang. Rezeki alhamdulillah cukup dari menulis, tapi rasa penasaranku jauh lebih besar. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik pabrik triplek ini? Begitu formulir selesai, aku menyerahkannya ke meja panitia. Besok mulai ya, shift malam, jam 8 sampai jam 12. Aku mengangguk santai. Dalam hati, aku sudah bisa membayangkan wajah Rendra dan Bang Selo. Kalau mendengar kabar ini, pasti mereka akan mengamuk habis-habisan. Siang itu, aku pulang ke rumah ibu. Matahari terik, tapi angin kampung membawa aroma sawah yang menenangkan. Begitu masuk rumah, wangi tumisan bawang menyambutku. Pas banget, baru aja matang, kata ibu sambil tersenyum. Di atas meja sudah tersaji sayur asem, tempe goreng, dan sambal terasi. Aku langsung duduk tanpa basa-basi. Perut sudah protes sejak tadi. Di sela makan, aku mengeluarkan kalimat itu. Bu, aku daftar kerja setengah shift di pabrik triplek. Ibu menatapku lama, sendoknya terhenti di udara. Tidak ada komentar panjang, hanya gelengan kepala pelan. Kamu itu ya, selalu aja penasaran sama yang enggak. Hati-hati. Ibu pergi ke kamar, meninggalkanku sendirian di meja makan. Suara langkahnya terdengar pelan, kemudian kembali dengan membawa sesuatu yang terlipat rapi. Sebuah sabuk kain berwarna hitam, agak tebal dan tampak tua. Ini, kamu pakai. Aku menerima sabuk itu dengan bingung. Bahannya kasar, tapi ada jahitan rapi di pinggirnya. Ketika kuraba, ternyata ada resleting di bagian dalam, menyembunyikan ruang kecil seperti saku rahasia.
Ini peninggalan buyut ibu. Artinya, ini sabuk dari canggahmu. Sabuk ini dibuat sekitar tahun 1920 dan selalu diwariskan ke anak bungsu di keluarga kita. Aku mengerutkan kening. Tapi bukannya ibu anak tunggal? Ya iya, makanya itu sekarang giliranmu. Ibu memandangku lekat-lekat sambil merapikan ujung sabuk itu. Kamu itu sebenarnya spesial, Dok. Sejak kecil, kamu itu tidak bisa dipelet, tidak mempan disantet. Ilmu hitam itu nggak bakal mempan sama kamu. Aku tercengang. Oh, serius, Bu? Ibu mengangguk pelan. Ya, tapi ada satu kekuranganmu. Kamu itu terlalu sensitif sama kedatangan makhluk halus. Itu sebabnya kamu itu sering merasa tidak nyaman kalau ada tamu yang tidak kelihatan. Ucapan ibu membuatku teringat pada kejadian beberapa malam lalu. Aku menarik nafas dalam, lalu menceritakan semuanya tentang sosok berseragam hansip yang masuk ke kamarku, tubuhku yang tak bisa bergerak, doa-doa yang kupaksakan keluar, dan bagaimana sosok itu hampir menyentuhku sebelum aku terbangun. Wajah ibu mengeras, tangannya refleks meremas sabuk kain hitam itu. Adik Janu ya? Aku hanya mengangguk. Suasana dapur mendadak terasa berat, bahkan suara detak jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Hari pertama kerja di pabrik triplek ternyata lebih santai dari yang kubayangkan. Total ada 15 karyawan plus 4 pengawas yang sibuk mondar-mandir. Tugasku di bagian pengeleman, pekerjaan ringan, hanya memastikan lem teroles rata sebelum kayu dipres. Musik dari radio di pojokan membuat suasana tidak terlalu menegangkan, tapi semua berubah. Sekitar jam 11 lewat 45, tiba-tiba salah satu karyawan perempuan terjatuh sambil menjerit. Suara melengking yang membuatku langsung berhenti mengoles lem. Lalu seolah ada komando tak terlihat, satu persatu orang di ruangan itu ikut berteriak, berontak, atau tertawa histeris. Dalam hitungan detik, seluruh ruangan berubah kacau. Aku berdiri kaku, jantungku berdetak kencang. Tapi aneh, aku satu-satunya orang yang tetap sadar. Tanganku bahkan masih memegang kuas lem yang menetes ke lantai. 4 pengawas mencoba menenangkan karyawan yang kesurupan, tapi mereka ikut terjatuh. Mata terbalik, mulut berkomat kamit. Suara bising membuat kepalaku pening. Semua orang kerasukan kecuali aku. Mereka berhenti berontak. Semua kepala serentak menoleh ke arahku, seolah ada isyarat tak terlihat yang memerintahkan mereka. Pandangan mata mereka merah, penuh amarah, menusuk, seperti ingin melumatku hidup-hidup. Aku mundur pelan, nafasku tercekat, kuas lem terlepas dari tanganku dan jatuh dengan bunyi plak kecil yang terdengar begitu keras di tengah keheningan yang mencekam. Satu langkah, 2 langkah, mereka maju bersamaan. Tubuh kaku seperti boneka yang digerakkan paksa. Tanganku gemetar saat merogoh saku mencari ponsel, nyaris terjatuh saat aku menekan nomor Rendra. Sambil menahan nafas, aku menekan tombol panggil. Suara berdering panjang di telinga, tapi tidak ada yang menjawab. Ren, angkat Ren, cepetan. Mereka semakin mendekat. Suara nafas mereka berat, terdengar tidak wajar, seperti nafas binatang buas. Di detik itulah panggilan tersambung. Halo? Ren, mereka semua orang di pabrik kesurupan. Mereka mau ke arah aku. Tawa melengking itu terdengar tajam, seperti pisau yang mengiris, bukan berasal dari satu titik. Suaranya menggema, memantul dari setiap sudut bangunan, membuat bulu kuduku berdiri tegak. Aku mendongak tanpa sadar. Di atas rangka baja atap pabrik, tepat di tengah ruangan, sesosok kuntilanak tergantung terbalik. Rambut panjangnya menjuntai, wajahnya pucat dengan mata melotot, menatap lurus ke arahku. Bibirnya sobek, membentuk senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Kenapa kayak di film sih?
Kuntilanak bisa kebalik. Para karyawan yang kesurupan berhenti melangkah. Kepala mereka serempak menengadah seolah menunggu perintah dari sosok itu. Detik berikutnya, kuntilanak itu menggerakkan jarinya. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat semua orang di bawah kembali bergerak. Kali ini lebih cepat dan lebih liar. Aku tersentak panik, masih menggenggam ponsel rat-rat. Ren, ada kuntilanak di atap. Ini gak main-main. Jangan lihat matanya. Cari jalan keluar sekarang juga. Di sekelilingku, bau lem dan kayu mendadak tertutup oleh aroma anyir. Udara menjadi berat, seolah sulit dihirup. Langkah-langkah kaki keras menghantam lantai semakin dekat ke arahku. Aku berlari sekencang mungkin. Nafasku memburu. Lantai pabrik terasa licin oleh debu kayu yang menempel di sepatu. Suara langkah kaki mereka atau apapun yang merasuki tubuh mereka menghantam lantai serempak seperti genderang perang. Tiba-tiba kakiku terpleset. Brak! Tubuhku terhantam lantai, lututku perih dan lenganku memar. Aku mencoba bangkit, tapi tangan-tangan itu lebih cepat. Mereka menyeretku ke arah mesin pemotong kayu yang sedang berdengung rendah. Astagfirullah, lepaskan, teriakku. Suaraku parau bercampur panik. Kukuku mencakar lantai, tapi hanya meninggalkan bekas tipis. Mesin itu makin dekat. Desis pisaunya terdengar jelas, siap melumat kayu atau tubuhku. Saat itu aku teringat sabuk pemberian ibu. Dengan tangan gemetar, aku meraih pinggangku, melepaskan sabuk kain hitam itu, lalu menyabetkan ke arah mereka. Begitu ujung sabuk mengenai salah satu dari mereka, terdengar jeritan melengking, kulitnya berasap, tubuhnya terpental mundur, yang lain ikut menjerit mundur beberapa langkah, seolah panas sabuk itu membakar kulit mereka. Aku segera berdiri, lututku gemetar, lalu memutar-mutar sabuk itu membuat jarak di antara kami. Jantungku berdegup kencang, seperti adegan pertarungan di novel yang kutulis. Bedanya, ini bukan fantasi, ini nyata. Perlahan aku mundur menuju pintu keluar. Mataku tak lepas dari mereka. Di atas, kuntilanak yang menggantung terbalik, mengeluarkan tawa melengking. Dengan sabuk yang masih kuputar-putar di udara, aku terus mundur sampai punggungku hampir membentur kusen pintu. Sekali lagi, aku melirik ke dalam. Mata mereka merah menyala, wajahnya kaku, dan tawa kuntilanak di langit-langit terdengar makin menusuk. Begitu aku melangkah keluar, tanpa pikir panjang, aku langsung menutup pintu pabrik dan berlari ke panel listrik di samping bangunan. Nafasku tersengal, tanganku gemetar saat menarik tuas saklar utama ke bawah. Cetak! Semua lampu di dalam padam seketika. Suara mesin pemotong kayu langsung berhenti. Aku tahu, mematikan listrik mendadak beresiko merusak mesin di dalam. Tapi siapa peduli, lebih baik rusak mesin daripada nyawa yang melayang. Dalam gelap total, mereka pasti tidak bisa mengoperasikan mesin berbahaya itu. Aku bersandar di tembok luar pabrik, keringat bercucuran, nafasku memburu. Dari dalam bangunan terdengar jeritan-jeritan histeris, lalu sunyi sejenak. Kemudian suara gaduh orang berlarian. Sepertinya mereka mulai sadar, atau setidaknya terlepas dari pengaruh apapun yang merasuki tubuh mereka. Aku langsung memacu motor ke arah rumah Pak Ruslan tanpa peduli debu jalanan atau pandangan heran orang-orang yang melihatku lewat. Rumah Pak Ruslan berada agak jauh di pinggir desa. Lampunya remang, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing. Aku mengetuk pintu keras-keras sampai daun pintu bergetar. Tok tok tok. Pak Ruslan, tolong buka Pak, penting. Pintu berderi terbuka. Sosok Pak Ruslan muncul dengan kain sarung dan peci. Wajahnya terlihat kaget melihatku yang pucat dan berkeringat. Ada apa, Dok? Pabrik triplek, semua orang kesurupan. Mereka mau nyeret aku ke mesin pemotong, Pak. Tolong ikut sekarang, Pak. Tolong.
Melihat panikku, Pak Ruslan tidak banyak tanya. Ia masuk sebentar, mengambil tas kecil berisi botol, kembang, dan kitab. Ayo, tunjukkan jalannya. Kami berdua naik motor, aku di depan. Pak Ruslan dibonceng sambil berkomat kamit membaca doa. Suasana jalan gelap. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Begitu sampai di pabrik, lampu sudah mati karena aku memutus aliran listrik. Dari dalam masih terdengar suara teriakan aneh bercampur tawa melengking. Pak Ruslan turun tanpa ragu, berdiri di depan pintu pabrik. Jangan masuk dulu, biar saya yang bicara sama mereka, ucapnya sambil mulai menabur kembang dan membaca doa keras-keras. Suara-suara dari dalam mendadak berhenti, hening. Lalu terdengar suara berat seperti gumaman marah. Pak Ruslan menancapkan botol air di tanah dan menghunus tongkat kayu hitamnya. Siapapun kalian, pulang ke tempat kalian. Ini bukan lagi tanah kalian. Pak Ruslan melangkah masuk ke dalam pabrik, membaca doa dengan keras. Aku berdiri di depan pintu, menahan nafas sambil memegang sabuk hitam pemberian Ibu Rat-Rat. Dari dalam terdengar suara-suara aneh, suara orang merintih bercampur geraman rendah, bau anyir kayu bercampur sesuatu yang lebih busuk merayap keluar. Aku melangkah mundur sedikit, mencoba mengatur nafas. Saat itulah aku melihat seseorang berjalan dari arah gelap halaman samping pabrik. Lampu motor yang redup hanya memperlihatkan siluet tubuh tinggi tegap semakin dekat. Wajahnya terlihat jelas, Pade Janu. Wajahnya datar, sorot matanya dingin. Pade, ngapain Pade di sini? Dia tersenyum tipis, tapi bukan senyuman hangat yang biasa kulihat saat lebaran. Kamu ndak seharusnya ikut campur, Dok. Rumah ini bukan untukmu. Aku gak suka kalau tempatku diusik. Kata-katanya membuat darahku serasa berhenti mengalir. Aku mundur satu langkah, tapi tiba-tiba kepalaku berdenyut hebat. Pandanganku berkunang-kunang. Suara Pak Ruslan dari dalam pabrik terdengar semakin jauh. Tubuhku limbung, nafasku sesak. Pade Janu menatapku dengan senyum yang semakin lebar. Giginya sangat runcing. Kalimat terakhir yang kudengar sebelum segalanya gelap. Turunlah ke tempatku. Pandanganku langsung hitam pekat, seperti jatuh ke jurang tanpa sadar. Saat aku membuka mata, cahaya lampu putih menyilaukan pandanganku. Bau obat dan bunyi bip pelan dari alat medis langsung memberitahu kalau aku ada di rumah sakit. Kepalaku masih berat, tenggorokan kering seperti habis berteriak seharian. Lalu aku menoleh ke kiri dan hampir saja jantungku loncat. Bang Selo duduk di kursi samping tempat tidurku. Kedua tangannya terlipat di dada. Wajahnya garang, rahangnya mengeras seperti sedang menahan marah. Bang Selo, bukannya abang di Medan? Kok bisa? Dia tidak langsung menjawab. Matanya tajam mengunci mataku, membuatku merasa seperti anak kecil yang ketahuan mencuri uang jajan. Hah, kau pikir aku gak bakal tahu kalau kau main gila di pabrik triplek itu? Hah, kau kira aku gak punya orang di sini? Aku tercekat. Bahkan sebelum aku sempat membuka mulut untuk membela diri, dia melanjutkan, dan kali ini dengan nada lebih keras. Kalau kau mati di sana gimana? Gimana? Dadaku terasa sesak. Bukannya menjawab, aku malah mengerjap-ngerjap, berusaha memastikan ini bukan mimpi. Tapi tidak, ini nyata. Dan Bang Selo benar ada di sini. Bang Selo menarik nafas panjang. Nadanya mulai agak melunak meski wajahnya tetap tegang. Awalnya, aku cuma mau bikin kejutan. Kupikir kau bakal senang lihat aku pulang mendadak. Tapi ternyata malah aku yang dikasih kejutan. Dia menunjuk dengan telunjuknya. Kau itu pingsan di pabrik. Kalah. Kau kira itu lucu? Aku hanya bisa menelan ludah, mencoba duduk, tapi kepalaku masih berputar. Aku cuma kerja setengah shift, Bang. Iseng. Iseng?
Kau pikir pingsan itu mainan? Dia menghela nafas panjang lagi, lalu bersandar di kursi dengan wajah lelah. Untung aku dapat kabar cepat. Kalau tidak, entahlah. Aku menarik nafas dalam-dalam mencoba mengumpulkan keberanian. Bang, aku cuma penasaran. Bukan soal uang. Aku cuma pengen tahu kenapa rumah Pak Dijanu bisa jadi pabrik triplek. Sekalian riset juga. Riset? Riset buat apa? Riset buat bikin tutorial orang cari penyakit. Bang Selo menatapku tajam, lalu tersenyum miring yang membuatku merinding. Kau pikir aku gak cari tahu? Aku sudah dapat jawabannya duluan, Vi. Anak keduanya Pak Dijanu, si Riko, itu terlilit utang pinjol. Parah. Semua tanah dijual murah buat nutupin bunga. Rumah itu salah satunya. Aku terdiam mendengarkan dengan hati berdegup kencang. Jadi pabrik triplek itu bukan sekedar bisnis ya bang? Ya bukan, itu lebih cara cepat dapat uang. Tapi kau malah kerja di sana. Apa kau nggak kepikiran kalau semua hal itu ada hubungannya sama Pak Dijanu? Pintu kamar tiba-tiba terbuka dan ibunya berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat, nafasnya terengah seperti habis berlari. Vi, Ginanjar, dia meninggal kecelakaan, kelindes truk di tengah jalan, di Jalan Kenanga. Aku langsung terduduk. Rasanya sulit memprotes kata-kata itu. Baru kemarin sore aku masih melihat Ginanjar nongkrong di warung kopi depan gang sehat-sehat saja. Bang Selo berdiri cepat, wajah garangnya berubah kaku. Truk mana bu? Ibu menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Orang-orang bilang remnya blong. Badannya hancur. Dadaku terasa sesak, seolah udara mendadak habis di kepalaku. Suara Pak Dijanu dari pabrik itu terngiang lagi. Kata-katanya soal tidak suka rumahnya diusik. Apakah hanya kebetulan? Atau ada yang sengaja memberikan peringatan? Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Nirmala. Wah, ini jadi Alfiana ini atau Alfi, ini tokoh yang kemarin di kisah pesugihan warung seblaknya Bu Lilis ya teman-teman ya. Dan waduh, sekarang nih emang Alfiana ini, Alfi ini banget nih ya, apa namanya? Kepo banget ya. Jadi wajar sih anak muda ya kan, apalagi dia penulis, jadi imajinasinya liar dan rasa ingin tahunya juga besar. Jadi dia sebenarnya kerja di situ bukan karena uang, lebih kepada ingin tahu. Tapi terlepas dari itu semua, itu adalah jalan ya, adalah jalan agar semua itu terbongkar dan terbuka sampai pada akhirnya ya terjadilah kesurupan massal itu. Ngeri banget tuh ya kan, kesurupan di dalam pabrik dan ada mesin pemotong triplek itu kan ngeri banget tuh kalau kenapa-napa. Untung dia cepat tuh pikirannya, langsung cekrek dimatiin listriknya, terus pergi ke rumah Ustadz. Lalu Ustadznya itu alhamdulillah berhasil menyelesaikan kesurupan massal itu. Semakin menarik saja nih ya kisah-kisah dari Nirmala dan bisa menjadi favorit kita semua juga pastinya. Terima kasih kepada Nirmala ya atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain, silakan bisa menuliskannya di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.